kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Gak ada judulnya ya? Hah? Biasanya di atasnya ada kan? Udah pasti. Makasih ya Ibu Vi, Ibu Dumai, Ibu Ardi Putra, Aryulisa, terima kasih Ibu Laili, Ibu Nayalis, terima kasih Ibu Nur Hayati, Ibu User, Ibu Erna Siti, terima kasih ya sudah bergabung ya. Terima kasih Pak Irfan Munandar, Barisan Ulama, terima kasih Anastasia, Lukman Hakim, terima kasih Ibu Matahari Terbit, terima kasih ya Ibu Zerialvin, Peggy Prapot, Ogunogun, Ading, Puspa Indah, Alvinius, Mogu, Imam, Zidan, Rupita, Berkah, Kasanova, Kinin Indri, User, Yuyun, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Suparmi, Matahari, izin dulu dokter, monggo. Terima kasih Sari, Pak Widya, terima kasih ya. Ibu Nela, terima kasih. Ibu Yopita Yanti, gimana kabarnya sekarang? Ayo dong berbagi. Mudah-mudahan semakin bagus ya Bu Yopita, supaya semakin semangat nih. Allsop ya, ya. Makasih Biyun. Bu dokter cantik. Oh ini enggak, ini filter, saya enggak cantik kok. Seperti orang-orang tua pada umumnya. Terima kasih ya, ini filter. Terima kasih filter. Izin dulu Bu dokter, terima kasih. Outfit kalian semua. Oke teman-teman, hari ini kita akan berikan tema tentang tema kita itu tentang kelemahan hati pada tubuh kita. Apa tanda-tandanya, penyebabnya, dan solusinya. Sebetulnya saya lebih banyak membawakan tentang efek samping obat-obat kimia kepada hati. Tetapi kadang-kadang kalian tuh nggak nyadar ya bahwa obat yang sedang kalian rutin makan, rutin ya, itu sebetulnya sudah memberikan efek ke kelemahan hati kalian. Nah ini yang akan aku ulas teman-teman sambil menunggu yang lain. Kayaknya dikasih dulu gimana? Ini kok nggak keluar ya judulnya? Makasih ya. Terima kasih Ibu Feki, Ogun, Ibu Andinuk, terima kasih Ibu Puspa, Ibu Zidan, Ibu Andrea Kinin, Ibu Yuyun, Ibu Matahari, Ibu Erna Siti. Dok, sakit perut sebelah kiri ditusuk sampai ke badan gitu ya, maksudnya ke badan ya. Nanti ya, saya akan jawab nanti. Bu Jas, terima kasih Bu Jas sudah hadir. Dok, terizin keluar. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ogun, terima kasih ya untuk ini. Oke, saya langsung aja ya, udah jam 10 soalnya. Baik, sebetulnya kena hati lemah itu tanda-tandanya apa sih? Tidak harus warnanya kuning loh badan kita. Satu, jangan sampai tanda kuning, malah saya ingatkan. Jangan sampai menunggu badan kita kuning. Kalau udah kuning berarti sudah benar-benar hepatosit kita sudah banyak yang bermasalah. Hepatosit itu nama dari sel-sel hati. Jadi jangan nunggu kuning. Kita lihat tanda-tandanya dulu. Yang kedua, jangan sampai menunggu SGOT, SGPT-nya tinggi. Itu adalah salah satu enzim yang dikeluarkan jika ada kerusakan dari sel-sel hepatosit. Itu maka akan dikeluarkan SGOT, SGPT tinggi. Tapi ada saatnya nanti SGOT, SGPT kita itu akan rendah. Nah, SGOT, SGPT rendah. Jadi ada yang namanya mau di sini aja mau. Jadi ada yang namanya rentang nilai SGOT, SGPT. Ada rendah, ada tinggi. Tinggi itu biasanya terjadi kelainan pada hati. Tetapi rendah juga bukan berarti aman teman-teman. Batasnya 8, 9 itu ada di batas bawah. Itu juga memiliki arti klinis. Arti klinisnya kalian malnutrisi. Nah sekarang apa tanda-tanda bahwa hati kalian sudah lemah? Yang pertama, kalian suka masuk angin.
Gejalanya itu sebetulnya mirip 11-12 dengan gejala-gejala asam lambung. Karena memang hati itu sepupunya asam lambung, deket banget dengan usus lambung. Hati yang mengeluarkan enzim, yang buat enzim, dan yang memakai siapa? Yang memakai adalah lambung dan usus kecil. Jadi ini sangat berdekatan. Jika usus lambungnya bermasalah, maka hatinya juga bermasalah. Nah, tanda-tandanya makanya 11-12 dengan gejala pada sama dengan gejala penderita asam lambung. Satu, yang pertama itu mudah masuk angin, mudah capek, mudah masuk angin. Jangan nunggu sampai SGOT, SGPT tinggi ya guys. Jangan nunggu juga sampai badan kalian kuning, mata kalian kuning. Itu udah parah banget. Yang kedua, mual, tidak ada nafsu makan. Mual, kalau mualnya berlebihan menjadi muntah. Kalau udah muntah-muntah itu berarti udah parah. Mual, muntah, gelegean, bersendawa, kembung, sering masuk angin, badan tidak enak, sering pusing, sering kelingan. Nah, itu tanda-tanda hati kalian sudah lemah. Nah, termasuk kalian mulai nih, dok kok sekarang saya jadi kaligata ya, padahal dulu enggak. Dok, sekarang saya udah gatel-gatel ya, padahal dulu enggak. Nah, hati-hati. Ketika kalian ada tanda gatel-gatel, itu menunjukkan hati kalian lemah atau ususnya juga lemah. Itu tanda-tandanya. Kalian nggak usah ngecek shopping dokter, shopping lab sampai menunjukkan betul dokter, ternyata dari kolonoskopi ada peradangan. Itu udah parah banget. Kalau sampai tanda itu keluar, berarti selnya sudah berubah. Kalau masih gejala, selnya itu udah melemah, tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Gitu loh guys. Jadi tanda-tandanya udah jelas ya. Coba saya tanya yang udah hadir, Ibu Yopita Yanti, apa itu tanda-tandanya? Nah, sekarang kedua, setelah gejala-gejalanya udah tahu, maka apa penyebabnya? Gitu ya. Penyebabnya bisa karena infeksi. Ini yang paling banyak. Infeksi, terutama infeksi virus, hepatitis A, B, C, karena kita daerah endemi. Daerah endemi itu banyak penularan dan virusnya banyak. Dan kita Indonesia itu daerah endemi, jadi mudah banget menular. Yang paling ringan tentu hepatitis A. Paling berat hepatitis C. Kalau hepatitis C itu cepat banget menyebabkan sirosis dan kanker. Hepatitis B itu mendablek. Tapi kalau kita bisa bertahan, itu untuk sampai ke sirosis itu agak lama. Apa itu sirosis? Sirosis itu gagal hati. Jadi kalau ada gagal jantung, ada gagal ginjal, hati bisa gagal nggak? Bisa gagal hati. Lambung pun sebetulnya juga bisa gagal. Jika gimana mas? Gagal lambung. Jika sudah terjadi kebotakan atau atrofi, itu sudah gagal lambung, gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, penyebabnya apa? Tadi satu infeksi virus paling banyak. Kemudian kedua, infeksi bakteri juga bisa. Kemudian yang ketiga, keganasan. Keganasan itu bukan tumor jinak, tapi memang ada kanker. Biasanya karena hepatitis, didahului hepatitis, atau kalian sering makan makanan yang tidak benar. Yang keempat, nah ini dia, karena gaya hidup yang tidak sehat. Penyebabnya kan, gaya hidup tidak sehat itu terbanyak dari sering kalinya kalian makan alkohol. Dimulai dulu dengan apa? Ketika kalian sering makan alkohol, lama-lama perut buncit kan? Ketika dicek biasanya terjadi fatty liver. Nah, itu disebut fatty liver karena alkohol. Tetapi ada juga loh teman-teman fatty liver yang non-alkoholik. Jadi fatty liver yang non-alkohol juga ada. Penyebabnya karena terlalu banyak mengkonsumsi kolesterol. Jadi kalau sudah fatty liver itu juga gejala awal melemahnya hati kalian, guys. Jangan lupa ya share teman, share, follow, tap. Semoga bermanfaat untuk yang lain ya live ini ya. Ini penting banget karena semakin kesini saya sering banget menemui teman-teman yang terjadi kelemahan hati tanpa kalian sadari. Nah, tadi sudah ya. Jadi pola hidup. Oke, pola hidup tadi dari infeksi bisa virus, bisa bakteri, keganasan atau pertumbuhan abnormal, tumor jinak atau tumor ganas. Yang ketiga bisa dari gaya hidup tidak sehat.
Nah, gaya hidup tidak sehat itu apa? Yang memberatkan hati adalah nanti ada 4 ya. Yang keempat adalah pemakaian obat-obat kimia rutin terus menerus. Nanti aku jelaskan yang keempat. Yang kelima pemakaian obat-obatan rutin. Jadi keempat dulu aku jelaskan. Apa itu gaya hidup sehat yang membuat kalian menjadi melemahkan hati? 1 adalah ketika kalian terlalu banyak mengkonsumsi apa mas? Melemahkan hati. Yang paling banyak orang lakukan lemak jenuh. Lemak jenuh atau lemak trans. Dan itu paling mudah disebabkan karena gorengan. Meskipun kalian menggoreng dengan minyak zaitun, menggoreng dengan minyak-minyak yang mahal-mahal, tetapi ketika kalian rendam gorengan itu ke dalam minyak yang mahal itu, maka itu sudah menjadi lemak trans dan itu sangat sulit untuk dicerna oleh hati kita. Akibatnya apa? Hati kita soak lah, lama-lama capek, akhirnya ditimbun menjadilah fatty liver. Kedua adalah makanan instan. Ini juga yang saya sampaikan berulang kali kan. Kenapa? Karena senyawa-senyawa instan, teman-teman, semua makanan yang masuk ke organ tubuh kita itu akan diantar dulu ke hati, oleh hati di metabolisme, dipisah-pisah, mana yang beracun, mana yang enggak, mana yang toksik, mana yang enggak. Yang tidak toksik dihantarkan ke seluruh tubuh. Jadi toksiknya kemana? Toksiknya itu dibebankan ke hati. Yang berbahaya adalah ketika toksisitas ini menyentuh mitokondria hati, dapurnya hati, atau sebetulnya bukan paru-parunya hati itu mitokondria. Ketika toksisitas ini menyentuh mitokondria hati, sel hati ya tepatnya hepatosit, maka sel itu pasti akan mati atau melemah. Gitu. Jadi 1 ya, tadi apa mas? Makan lemak tak jenuh, lemak trans dari gorengan. Itu yang paling kalian lupakan. Kedua, minum minuman alkohol. Minuman alkohol itu jarang. Ini aku nanti aja alkohol terakhir ya. Gaya hidup tidak sehat kan. Mau yang biasa kalian dulu. Kedua adalah makanan instan. Makanan instan itu banyak mengandung senyawa-senyawa kimia. Senyawa-senyawa kimia sintetis yang sebetulnya tidak gampang loh untuk memetabolismenya. Kalian pernah dengar nggak bahwa untuk membuat makanan pedas level 1 sampai 10 sebagian menggunakan apa coba? Pernah lihat nggak mas? Pedas, bukan cabai loh ternyata. Menggunakan biangnya balsem. Sedih banget kan? Itulah kalau makanan instan teman-teman. Kalian bangga banget, bukan bangga, seneng ya. Kalian seneng makan praktis, jajan, harganya murah. Tetapi bahan-bahan yang digunakan tidak bisa ditanggung jawabkan. Jadi kemarin tuh saya lihat ternyata untuk membuat pedas ada, nggak semuanya ya guys. Ada sebagian yang tidak bertanggung jawab membuat makanan level pedas itu menggunakan biang balsem. Masya Allah lah, kalau cabai itu masih bisa loh teman-teman. Di metabolisme di hati kita itu masih mudah kan, dia bahan alami. Tetapi jika bahan sintetis itu masuknya ke usus saja udah maksa. Dari usus dia udah maksa, nanti dia maksa sampai ke hati. Dia itu merepotkan kerja hati yang sintetis-sintetis tadi. Oke ya, gorengan, sintetis. Kemudian yang ketiga, kekurangan antioksidan. Kekurangan antioksidan ini sumber termudah, terbanyak. Memang Tuhan itu udah maha adil. Itu siapa? Selain dari hati kita sendiri bisa mempunyai antioksidan. Jadi tadi kan ketika di metabolisme ada yang jahat-jahat kan, ada yang toksik. Toksik itu bisa dinetralisir oleh antioksidan endogen yang dihasilkan oleh hati. Tetapi jika bebannya terlalu overload, itu kurang, butuh antioksidan dari luar. Apa itu coba? Apa mas antioksidan dari luar? Dari luar antioksidan sayuran dan buah. Sayuran dan buah itu pasangan yang nggak boleh dipisah ya guys. Itu dua adalah couple yang nggak boleh dipisah. Sayuran dan buah ini sumber antioksidan dan ini yang sangat membantu kita menjadi sehat. Oleh karena itu kalian sudah makanan yang kacau, semuanya instan, mie instan, minuman instan,
Bedah gitu dikit-dikit pusing minum paracetamol, ditambah tidak pernah makan sayur dan buah. Kemudian yang keempat, tadi udah kan, gorengan, instan, kurang sayur, terlalu banyak karbo. Ada hubungannya karbo guys. Karbo itu ini agak panjang ceritanya ya, tidak langsung ke hati, tetapi glukosa itu sebetulnya sangat membebani tubuh kita kalau terlalu berlebihan. Kalau sudah overload di tubuh kita, tidak harus menyebabkan diabetes loh guys, tidak harus. Dia itu akan ditolak untuk masuk ke dalam sel apapun. Gula itu dicerna di mana? Pertama kali mencerna di usus halus, dimasukkan oleh usus halus, kemudian diantar ke hati. Sama hati belum tentu mau diterima, atau ada beberapa yang karena sudah langsung pakai, ada yang langsung diantarkan ke seluruh tubuh. Nggak ada yang ke hati, ada yang ke hati, ada yang seluruh tubuh. Dan itu tidak gampang loh kalau sudah overload diterima oleh sel-sel. Lama-lama menjadi resisten. Kalian mungkin tanpa sadar makan gula. Contoh, sudah makan nasi, lauknya, sayurnya mie goreng, betul kan? Atau kalian bikin mie instan sama nasi kan? Mie instan sama nasi kan? Sudah sayurnya adalah mie instan tambah nasi ditambah gorengan. Minumnya teh manis. Enggak, saya nggak pernah kok dok menggunakan instan, tapi tehnya teh manis. Lama-lama itu bukan sekali dua kali, tapi menjadi gaya hidup kalian. Kalau makan nasi nggak sama mie itu nggak enak, atau makan mie tanpa nasi itu nggak enak. Kalau minum teh tidak manis itu nggak enak. Akhirnya berlebihan. Akibatnya apa? Terjadilah resistensi insulin. Makan berapa banyak pun kalian tetap lemas, tetap lunglai. Karena apa? Karena glukosa kalian ditolak oleh membran sel untuk diolah ke dalam sel untuk menjadi energi, sehingga menjadi lemah. Dan udah deh 4 itu aja, ditambah 5 alkohol. Peminum alkohol berlebihan bahkan sampai mabuk-mabukan itu jelas sangat melemahkan hati. Ada 6. Yang keenam adalah obat-obatan kimia. Dikit-dikit kalian sakit pakai obat kimia. Dikit-dikit sakit kepala, paracetamol berhenti. Dikit-dikit kimia. Teman-teman, ada obat yang harus kalian pakai. Dan kita tidak peduli dengan efek sampingnya. Karena lebih berbahaya prognosis perjalanan penyakit ini daripada efek samping obat. Contohnya adalah kalian yang terus-menerus menggunakan obat jantung, kalian yang terus-menerus menggunakan obat hipertensi. Ketika kalian stop, hipertensinya tinggi, itu organ yang kena lebih cepat, lebih berbahaya lagi dan lebih cepat lagi daripada efek sampingnya kalian menggunakan hipertensi dan obat-obatan jantung. Ini ketika kita tidak ngomongin herbal ya, masih dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau pusing, dikit-dikit pusing, minum obat Panadol, apalagi pilihnya yang hot, yang kuat, Panadol ekstra, ada kafeinnya, gitu kan? Itu bukan hanya hati yang rusak, kafein itu sangat memberatkan ginjal. Kafein dalam kopi itu ada, tetapi jumlahnya nggak pernah ditakar loh. Kalau dalam obat itu ditakar 50 mg. Dan itu adalah dosis maksimal yang diizinkan di tablet, 50 mg. Kalian kalau capek dikit biar kuat tidur, minuman energy drink ya. Coba mau di energy drink dilihat ada kafeinnya nggak 50 mg. Itu jelas-jelas memberatkan hati. Ditambah kalian minum Panadol atau obat apapun yang ekstra yang ada kafeinnya yang untuk migrain. Sudah kena hati, sudah kena ginjalnya juga. Dan itu kalian sering makan tanpa kalian sadari, tanpa kalian peduli dengan gaya hidup sehat loh ya. Ini orang yang tanpa gaya hidup sehat. Saya nggak ngomongin gaya hidup sehat. Nah, jadi obat-obat ini yang sering kalian pakai, obat asam lambung yang kalian pakai, sakit minum asam lambung, enakan 2 hari, sakit lagi ke dokter lagi, dapat obat lagi 5 hari. Enaknya 2 hari, dapat obat lagi 5 hari, terus begitu. Tidak hanya asam lambung kalian menjalar ke radang usus, tapi sebetulnya hati kalian sudah lemah. Maka ketika dibiarkan radang usus juga nggak diperbaiki, lama-lama menjadi SGOT, SGPT tinggi atau bilirubinnya naik.
Kalau sudah bilirubinnya naik, itunya sudah ada penyumbatan pada saluran bilirubin. Berarti sudah ada peradangan. Nah, batuk dikit minum obat terus, dan obat-obatan non saya jadi ngomongin, kalian pasti tahu kan obat-obat herbal yang dalam bentuk saset. Kalau kita udah bilang saset, itu pasti sudah ada zat senyawa tambahannya, fillernya, pengawetnya, dan apa. Memang betul senyawa aktifnya adalah herbal, tetapi untuk jadi bentuk cairan yang tidak mudah basi diedarkan ke seluruh dunia, pasti sudah melewati fase-fase untuk pengawetan, penyimpanan, pembuatan, dan seterusnya. Itu pasti menggunakan obat kimia, senyawa-senyawa kimia maksud saya, senyawa kimia sintetis. Dan ada juga salah satu rekan kita yang setiap hari menggunakan ini nih, saya nggak boleh nyebutin aneh ya produk, menggunakan sesetan ini. Dia merasa segar, apalagi dicampur gelap teh hangat setiap hari. Apa yang terjadi? Terkena autoimun. Yang satu, saya mendengar kabar beliau terkena kanker paru-paru. Memang paru-parunya udah lemah, terkena paparan zat sintetis yang paling lemah itu yang akan terpapar kanker. Nah, teman-teman, kembali lagi. Jadi, kalian udah tahu ya, mengapa senyawa-senyawa kimia terus-menerus itu tidak bagus. Bukan berarti, berarti saya nggak bisa ya dok minum hipertensi. Enggak juga, kalian harus konsultasi. Lebih berbahaya terkena hipertensi, menyebabkan gagal ginjal, daripada nanti efek samping dari obat hipertensi itu sendiri. Jadi ada obat yang memang sebetulnya nggak perlu, bisa segera digantikan oleh herbal. Dan ada obat yang memang tidak bisa segera digantikan herbal, menunggu dia membaik. Jadi kalau ilmu itu tidak 100% sama ya. Kalau saya ngomong sekali terus, kan kata dokter herbal itu harus pelan-pelan. Ya tergantung sebetulnya, terus kalian patokan itu tuh enggak. Semuanya ada syarat ketentuan berlaku, Bu. Cuka apel bagus untuk asam lambung. Apakah semua asam lambung boleh? Ya enggak juga, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Karbohidrat tidak bagus untuk asam lambung, enggak juga. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang karbohidrat yang bagaimana yang dibutuhkan oleh asam lambung. Jadi semua itu harus diperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena ilmu itu kan sangat luas, jangan diambil hanya sepotong. Jurnal pun mengatakan estrogen berbahaya menyebabkan kista payudara, menyebabkan tumor payudara. Estrogen yang bagaimana? Jadi ingat ya teman-teman, ketika kita belajar harus lebih dalam lagi. Semuanya pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Estrogen bagaimana yang akan menimbulkan kanker payudara? Nah, kembali lagi tadi penyebabnya tentang mengapa zat-zat kimia sangat berbahaya untuk hati kita. Apalagi kalian sudah makan obat. Sekarang kan tahu kan, kalau pingin fly katanya minum Neuralgin dan minum alkohol bareng-bareng. Itu buat kita fly. Boleh otak kalian akan fly, merasa tenang, tapi hati kalian hancur. Semua obat yang diminum oleh alkohol itu sangat berbahaya, sangat meracuni hati. Banyak kita temukan orang-orang yang sedang mabuk-mabukan mati kan, karena keracunan alkohol dicampur obat. Obat apapun, obat nyamuk aja disantap sama mereka, campur alkohol. Aduh, ya bagaimana nyawa nggak melayang. Alkohol saja terus-menerus itu sudah memberatkan hati, apalagi dicampur dengan obat-obat kimia. Jadi teman-teman berhati-hatilah. Ada obat yang bisa digantikan dengan herbal, ada obat yang hanya didampingi dengan herbal. Tapi intinya adalah ketika kalian harus menggunakan obat untuk jangka panjang, karena memang situasinya harus begitu, maka harus didampingi dengan herbal. Untuk apa? Untuk meregenerasi sel. Tidak ada obat yang bisa meregenerasi sel. Ingat ya, meregenerasi itu artinya merubah sel jahat, sel rusak menjadi sel baik. Yang bisa melakukan hanya bahan-bahan alami, makanan sehat, herbal-herbal, madu-madu, semua makanan minuman alami yang berkhasiat itu akan sangat membantu untuk meregenerasi sel. Dan ini wajib mendampingi pengobatan kalian yang kronis.
Memang ada yang nggak bisa, teman-teman. Misal, kalian menderita radang usus autoimun parah, radang usus autoimun dan penyakit komplikasi lain. Mungkin penyakit untuk autoimunnya nggak bisa terlepas dari obat, karena gejalanya akan menjadi sangat kepayahan. Tetapi efek sampingnya banyak juga. Nah, itu harus didampingi dengan herbal yang sesuai, supaya efeknya tidak memburuk. Oke teman-teman, aku nggak akan bicarakan khusus autoimun, tapi kapan-kapan akan aku bicarakan. Tetapi yang jelas, obat-obatan psikotropik, penenang, itu memberatkan hati. Sebetulnya hampir semua obat. Yang paling sering diteliti itu adalah paracetamol alias acetaminophen. Sering banget, penelitiannya banyak banget. Dan itu juga yang kita pakai untuk membuat hati. Kita mau riset ke tikus, tikusnya mau kita riset, kita induksi. Kita induksi itu kita suntik atau kita beri makanan yang ada acetaminophennya, supaya hati tikus tadi rusak. Nah nanti baru setelah itu kita berikan herbal atau obat-obatan yang akan kita uji. Itu karena saking beracunnya acetaminophen, paracetamol itu, maka sering banget diteliti. Kalian rutin minum paracetamol 1 bulan berturut-turut 1500 mg, maka hati kalian akan lemah. Dan kadangkala kita itu kalau di rumah sakit itu nggak bisa loh berpatokan hanya pada aturan main begitu. Pasien dengan tinggi suhu badan yang sangat tinggi, sepsis misalnya, mau tak mau tiap 4 jam kita berikan obat-obat penurun panas. Ini seperti maju kena mundur kena, dan itulah hanya dokter yang bisa menentukan. Nanti kalian protes karena udah dapat ilmu dari saya, marah-marah. Dokter, saya tahu adik saya meninggal karena dokter suntik paracetamol tiap 4 jam. Nah itu salah. Karena untuk melakukan treatment ini semuanya butuh assessment, itu namanya assessment ya, kesimpulan yang menyeluruh. Bukan hanya satu bahasan dari saya aja terus dipakai untuk mengklaim bahwa itu dokternya salah sehingga buat adiknya meninggal misalnya. Enggak begitu. Ya, jadi kita sebagai dokter pun kadang-kadang harus berpikir, kita tahu kok ini meracuni, tapi kita mau menyelamatkan nyawanya dulu sementara. Nanti kalau beracun diobati. Misal kalian terkena pneumonia COVID, itu kita akan suntik dosis tinggi, itu golongan metilprednisolon. Meracuni hati loh guys, meracuni hati, membuat kolesterol kalian naik, diabetes naik. Tapi itu untuk menyelamatkan pneumonia kalian dulu. Setelah itu pneumonia terselamatkan, baru kita berikan obat-obat anti kolesterol dan seterusnya. Itu nggak ada pilihan lain, karena itu sudah sangat urgent. Jadi tolong hargai, mulai paham ya betapa dia dokter itu juga agak riwah dalam memberikan obat, butuh asesmen yang menyeluruh sampai dia memutuskan berikan ini. Pakai kemoterapi, mana ada yang tanpa efek samping? Pasti tensinya akan turun, HB-nya akan anemia, betul kan? Akan anemia, hipotensi, apalagi rambut rontok, kuku rusak nggak? Kuku gampang pecah, kulit kering, rambut rontok. Mau tak mau, daripada kita kecolongan ketika sudah menyerang kemana-mana. Oleh karena itu guys, untuk mencegah itu semua, dampingilah pengobatan kalian selalu dengan herbal dan gaya hidup sehat. Oke ya, obat-obatan apa saja itu sangat pemakaian terus-menerus, antibiotik, apalagi penenang, itu akan mempengaruhi obat-obat autoimun, steroid, golongan steroid, golongan NSAID seperti diclofenac yang ada. Saya nggak pernah menyebut nama-nama dagang ya, saya tidak memakai obat soalnya. Jadi saya lebih banyak ke isinya, karena kalau di kedokteran yang diajarkan kan isinya, bukan nama dagangnya. Nama dagang tergantung pinter-pinternya sales mengenalkan ke kita. Ini loh paracetamol bikinan perusahaan kebun kita namanya Panadol. Nah itu Panadol itu nama dagang, isinya paracetamol. Kalian paham? Yang kita pelajari adalah paracetamolnya, bukan Panadolnya. Tergantung sales mengenalkan ke kita, terus menjelaskan isinya apa, kelebihannya apa dengan merek yang dia pakai. Sanmol, Panadol, apalagi obat-obat flu itu semua nama-nama dagang. Tapi kita lihat isinya paracetamol, CTM, chloramphenicol maleat, kemudian apa, dextrometorphan, gitu-gitu kan. Itu semua nama isi-isinya yang kita pelajari.
Baik teman-teman, sampai sini udah jelas ya betapa kita perlu antioksidan, betapa kita perlu mendampingi makanan kita, makanan sehat, hidup sehat, dan herbal-herbal yang sesuai. Dan jangan sekali-kali ketika mengobati kalian hanya mengandalkan makanan sehat, tidak kuat. Senyawa aktifnya berbeda banget, senyawa aktifnya sama. Di bayam ada polifenol, di kencur ada polifenol, tetapi jumlahnya berbeda. Oleh karena itu untuk yang sakit hanya mengandalkan gaya hidup sehat saja tidak bisa. Kalau kalian sakit, tidak akan bisa nututi untuk kesembuhan pembangunan sel-sel sehatnya, sel-sel sakitnya. Maka harus disertai dengan herbal yang memiliki senyawa-senyawa fitokimia yang jumlahnya lebih banyak daripada sayuran dan buah. Tetapi satu sisi sayuran dan buah juga harus dipakai. Ada seratnya, antioksidannya cukup tinggi. Walaupun pada herbal juga antioksidannya cukup tinggi kan. Jadi semuanya dikolaborasi bersama-sama, maka akan membentuk badan menjadi lebih sehat gitu ya. Oke, semoga yang dari sini bisa lebih jelas. Ada pertanyaan dari Mas Edi atau Mbak Maudi atau kalian? Saya tidak akan bahas ini dulu karena perjanjian kita hari Rabu kemarin saya akan bahas topik seperti biasa, Rabu dan Jumat akan bahas topik. Cuma kemarin Rabu kan ada suatu halangan saya nggak hadir, ini juga agak kesiangan. Sorry ya guys, tapi saya akan menepati janji saya untuk membawakan tentang tema hati lemah karena apa, senyawa-senyawa kimia apa yang menyebabkan hati kita lemah. Ada pertanyaan Maudi, Mbak Maudi, Mas Edi, Mbak Gatris, ada pertanyaan? Halo? Enggak, belum. Solusinya? Nah, solusinya belum. Apa dok solusinya? Gaya hidup sehat dong. Kalau kalian bisa menghentikan obat, hentikan obat. Tapi tentu harus konsultasi ke dokter yang berkaitan. Ya, kalau kamu nanya herbal ke dokter medis yang nggak nyambung. Lebih baik kamu tanya obat ke dokter herbal yang memang mengenal, yang dia belajar ilmu medis, juga belajar ilmu herbal. Sehingga bisa memutuskan mana obat yang bisa diteruskan, mana obat yang tidak bisa diteruskan, yang tidak usah atau tidak perlu diteruskan. Saran saya begitu. Bertanyalah kepada dokter herbal, bukan ke dokter medis. Dokter medis tidak menguasai herbal kebanyakan. Ke herbalis saja juga tidak tahu-taunya cuma herbal doang. Kalau dokter herbal itu tahu medis dan tahu herbal, jadi bisa lebih adil, lebih bijak menentukan mana medis yang harus dibutuhkan, mana yang tidak perlu. Itu yang pertama, solusinya itu. Jadi kalau bisa hentikan dan ganti dengan obat. Dan yang kedua adalah herbal, gunakanlah herbal yang adekuat. Herbal adekuat itu tidak tunggal guys. Kan kata Google apa misalnya mas, kunyit bagus untuk asam lambung, yang dipakai cuma kunyit doang, ya kalian malah makin melilit lah. Kata Google apa mas? Obat Temulawak bisa bikin penambah nafsu makan. Temulawak bisa bikin nafsu makan. Ya bikin temulawak aja, ya itu nggak benar juga. Bikinlah ramuan, karena semakin banyak ramuan mereka akan bersinergis dan akan menutupi kekurangan masing-masing. Sesuatu senyawa, satu tanaman atau suatu herbal pasti ada kekurangannya. Nah itu bisa ditutupi dengan semakin berjamaah dengan banyak jumlahnya. Kemudian ingat tadi herbal selain banyak mengandung fitokimia yang dia bisa membantu pekerjaan obat. Misalnya obat itu harus membunuh sel, namanya sitotoksik, membunuh sel misalnya untuk kanker. Maka herbal juga memiliki fungsi farmakologi untuk sifat sitotoksik tadi. Selain memiliki sifat farmakologi yang bisa mendukung obat yang digunakan, dia juga memiliki antioksidan. Ingat, semua penyakit kronis pasti akan mengeluarkan toksin, mengeluarkan radikal bebas yang menyebabkan proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan sel sehat. Dan ini bisa dicegah, dipotong oleh antioksidan. Dia bekerja dengan sebagai antioksidasi. Nah, antioksidan jangan ditinggalkan. Sumbernya apa? Fitokimia. Fitokimia apa? Herbal, sayuran, buah. Fito itu artinya tanaman, kimia, senyawa kimia. Senyawa kimia pada tanaman. Maka sumbernya adalah herbal, sayuran dan buah. Jadi sebetulnya herbal itu sama dengan sayuran, cuma senyawa
fitokimianya lebih banyak. Oleh karena itu makannya juga tidak sebanyak makanan sayuran. Kalau kalian makan bayam bisa 1 mangkok, kalau makan herbal nggak bisa 1 mangkok. Ya coba aja kamu makan kencur 1 mangkok, nggak akan mati, tapi akan mules pasti. Dan itu sifatnya reversible, tidak toksik. Artinya kalau berhenti juga nggak masalah. Oke ya teman-teman, jadi guys, kembali lagi, satu, dampingi dengan obat-obat alami atau herbal, gaya hidup sehat. Ini tidak lepas dari buah dan sayuran. Kemudian bisa ditambah jika sudah parah banget, bisa ditambah dengan vitamin. Jadi kalian juga jangan alergi vitamin. Kalau kalian sakit hanya mengandalkan obat kimia, karena saking sakitnya udah parah ya, kadang-kadang kita perlu menambah bukan hanya obat kimia, herbal, pola hidup sehat, ditambah lagi vitamin. Kadang-kadang itu kan kimia juga. Iya betul kimia, tapi kerjanya berbeda dengan obat. Dan di saat sakit kamu membutuhkan vitamin C jauh lebih banyak daripada orang yang sehat kayak Herdi misalnya. Vitamin C 1000 mg diambil dari buah, itu bisa 1 buah aja 50 mg. 1000 berarti berapa mas? Kali 20 kan? Kamu sanggup makan buah jeruk 20 butir sehari hanya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C-mu 1000 mg. Vitamin C 1000 mg ini sangat dibutuhkan terutama mereka yang sedang terkena kemoterapi. Itu butuh vitamin tinggi. Terus kalian maunya pakai bahan alam semua kan? Ya kayak gitu. Vitamin C 1000 mg. Oh, diambil dari 20 butir jeruk Sunkist. Dibutuhkan vitamin D3 10.000. Dari kerang itu ternyata vitamin D3-nya cuma 500. Berarti 10.000 bagi 500 berapa? 200 ya? 200 kan? 20 ya? 20 kan? 20 kali 500, iya 10.000 ya. Jadi 20 kg kerang mampu kalian makan 20 kg kerang untuk mencapai vitamin D3 sampai 10.000 unit. Karena untuk penderita kemoterapi butuh vitamin dalam jumlah tinggi. Vitamin A butuh dosis sekian miligram. Diambil dari wortel 1 kilo bisa. Dalam 1 hari kamu makan untuk memenuhi vitamin yang dibutuhkan ya. 20 butir jeruk. Kemudian apa? Apalagi tadi 20 kilo kerang ditambah dengan wortel 1 kilo mungkin untuk kebutuhan vitamin A, beta karotinnya. Nah, sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, kalian jangan alergi dengan vitamin, tetapi gunakanlah sesuai indikasi. Sehingga tubuh kalian tidak dimanja dengan vitamin tinggi yang instan. Anak-anak bayi, janin itu jangan dibiasakan dengan vitamin yang tinggi. Makanya juga kalau kalian tanya vitaminnya apa, dok, tanya ke dokter Optin. Ketika dari janin saja sudah terbiasa dengan vitamin yang dosisnya tinggi, kecuali memang ibu butuhkan ya, kayak asam folat itu dibutuhkan. Terus vitamin apa? Penambah darah kan? Karena kebanyakan orang Indonesia terkena diabetes, anemia, dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup janin. Jadi mau tak mau harus diberikan asupan dari luar supaya janinnya tumbuh sehat. Itu di Indonesia ya. Kalau di Belanda enggak, kita pernah di Belanda. Itu kita hampir enggak dikasih apa-apa tuh vitamin di sana, karena memang gaya hidupnya udah tinggi protein ya kalau di Belanda ya. Jadi nggak perlu banyak vitamin dan seterusnya. Jadi biasa aja udah mencukupi. Dan ini makanya saya ngomongin Belanda. Nanti kalian jangan bandingkan dengan Belanda. Indonesia berlebihan dikit-dikit vitamin, dokternya ngasih vitamin. Ada yang ngomong gitu. Di Jepang nggak pernah tuh kasih kita hamil di. Nah Jepang itu hidupnya udah sehat guys. Dari dulu mereka itu udah ngerti hidup sehat itu apa, tinggi protein itu udah ngerti, beli susu itu udah menjadi kehidupan sehari-hari. Tidak ada kesulitan untuk beli susu. Lah kita aja minum susu aja mungkin sebulan sekali. Lah mereka itu air putihnya pakai susu, dagingnya makanan sehari-hari. Jadi udah hidupnya udah bagus, gaya hidupnya udah sabu. Di negara maju ya nggak perlu vitamin. Jadi aku ngomong kayak gini karena kadang-kadang ada yang komentar kalian yang kurang apa ya, kayak gitu tuh kurang apa namanya, tidak kontekstual ya. Di luar. Hah? Di luar ini.
Tidak kontekstual kan? Tidak sesuai konteksnya atau gimana ya? Jadi kalian, dok, berarti ini katanya di luar negeri nggak pernah tuh Jepang, jadi saya nggak makan dok. Saya nggak makan, saya pernah baca di Google kalau Jepang itu nggak butuh vitamin, di Belanda nggak butuh vitamin. Lah iya, udah beda negara, beda habit, beda lingkungan hidup. Jadi jangan disamakan guys antara Belanda, Jepang dengan Indonesia. Kita di Indonesia seperti itu. Fakta riset menunjukkan bahwa orang Indonesia kekurangan apa coba? Vitamin zat besi, kekurangan asam folat, dan sampai anemia ketika kehamilan itu sangat berbahaya. Jadi mau tak mau harus menggunakan suplemen. Nah, seperti kalian, dok, HB saya rendah. Kan sangobion baik untuk meningkatkan HB. Sembarangan tanpa konsultasi ke dokter itu berbahaya loh guys. Ginjal kalian juga bisa lemah. Ingat, semua obat apapun metabolismenya itu di hati. Makanya semua harus sesuai indikasi, tidak sembarangan. Kalian minum zat besi dalam jumlah banyak karena beranggapan HB-mu itu bisa meningkat dengan zat besi. Oh, tidak bro, tidak segampang itu. HB-nya dicari dulu. Karena apa? Kalau hamil bener zat besinya kurang, dia kurang makan sayuran dan sayuran, buah, ikan, daging-dagingan kurang, maka zat besi kurang. Tetapi untuk sakit yang suka diare, ada pendarahan, mau dikasih berapapun zat besi tidak akan menaikkan HB-nya. Malah zat besi ini membebani hati dan ginjalnya. Pipisnya pun sampai merah. Ya merahnya nggak apa-apa sih, itu wajar kok. Jadi ilmu ini sangat luas guys. Tidak kalian hanya gara-gara baca Google membahas tentang sangobion saja atau sales obat hanya ngomong, kalian langsung merasa paling pintar. Oh sorry ya guys, kadang-kadang wah berarti saya bisa pakai ini dok, pakai ini. Jangan seperti itu. Pelajari kapan saya boleh menggunakan sangobion. Dibaca-baca lagi kalau perlu yang jurnal. Kalau nggak mau konsultasi ke dokter ya, kalau mau konsultasi ke dokter, dokter akan memberitahu. Tapi kalau kalian mau berusaha sendiri, jangan cari ilmu tuh begitu. Sampai kapan boleh mengkonsumsi sangobion, jurnal. Gitu caranya. Lebih baik jurnal, bukan artikel. Jurnal itu memang lewat riset, lewat referensi yang bisa dipercaya. Gitu ya guys. Oke, jadi solusinya apa tadi untuk mencegah atau mengobati kelemahan hati? Satu, ya tentu stop penyebabnya, stop gorengan, stop makanan instan, perbanyak sayuran dan buah. Kemudian apa? Stop obat-obatan yang menyebabkan hati kita lemah. Jika memungkinkan, stop alkohol. Kemudian dampingi dengan pengobatan herbal dan pola hidup sehat. Intinya itu. Terus nomor 7, banyak makan antioksidan. Antioksidan bisa dari fitokimia, yang tertinggi itu adalah dari kulit manggis atau dari vitamin di luar. A, C, E, zinc, selenium, glutathione. Nah, itu antioksidan semua. Oke ya, tapi mahal juga harganya. Jadi ambil aja dulu dari herbal dibanyakin, pakai apa yang warnanya merah tua, kulit manggis. Yang tua-tua warnanya itu pasti antioksidannya sangat kuat. Tua sepet itu sangat kuat antioksidannya. Itu harus didampingi untuk menguatkan hati kalian yang lemah. Oke, jadi udah lengkap ya dari gejala, penyebab, apalagi tadi solusi, udah semua. Ada pertanyaan? Silahkan. Mas Hadi, Mbak Maudi, aku buka pertanyaan. Aku nggak akan membahas konsultasi kalian dulu. Aku ingin membahas betul-betul tentang nanti konsultasi. Kalau aku karena hanya sampai jam 11. Setelah ini nanti akan sama Mas Herdi ya. Nanti konsultasi kalian dibahas oleh Mas Herdi. Oke, terima kasih ya Ibu Nabi Hanifah. Terima kasih Ibu Mintoli Sinurat, Ibu Hasan Basri, Ano Talesang, Pak Marganda, Ibu Irianti Lavender, Ibu Nur Sobah, Ibu Rungkat, Ibu Safa, Ibu Messi, Ibu Riri Sumat, Ibu Bahrul, Pak Bahrul Dwi Andika. Makasih teman-teman semua yang udah hadir. Jangan lupa like, follow, share, komen, tetap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk teman yang banyak. Ayo aku buka pertanyaan untuk masalah tema ini. Tentang hati lemah. Gejala
penyebab, solusi. Mana yang kalian kurang pahami? Dari Mas Herdi? Cukup sih itu. Cukup paham ya? Nah, oleh karena itu, gaya hidup sehat apa sih? Kalau kita ngomongin alami, itu tidak melulu herbal saja ya guys. Yang namanya alami itu, dulu kalau kita belajar tubuh kita tuh, komponen tubuh kita tuh banyak banget yang harus dibenahi dan yang harus selalu kita suplai. Sayur buah wajib. Makanya saya sangat menentang ada teori makan tanpa sayur dan buah. Enggak deh, aku belum pernah baca kelebihannya tanpa sayur dan buah. Bakteri saja membutuhkan serat yang kita makan kok. Satu-satunya penghasil serat siapa? Sayuran dan buah. Jadi sayuran dan buah wajib. Kedua, bakteri. Kita butuh bakteri baik. Ketika kita kehabisan, sialnya itu bakteri baik itu mudah mati. Jadi kita harus sering supply probiotik. Nah, ketika bakteri baik tidak ada, maka pertumbuhan bakteri jahat, jamur, virus itu menjadi bisa tidak terkendali. Itulah mengapa penting banget kita harus mengkonsumsi bakteri baik, probiotik. Bisa pakai madu imun, ini multi strain, madu khusus. Kita tuh sebenarnya madunya banyak, jenis-jenisnya banyak. Ini bukan madu murni guys, jadi jangan, dok saya pakai madu hutan dari Kalimantan ya, bagus, tapi tidak sebanding dengan ini. Maksudnya tidak apple to apple. Kayak saya lagi ngomongin karbohidrat yang sehat, tiba-tiba kalian, dok saya makan protein ya. Karbohidrat dibutuhkan, protein dibutuhkan, tapi manfaatnya berbeda. Sama-sama bagus. Jadi madu ini bukan madu hutan murni ya guys, jadi jangan disamakan dengan madu hutan manapun. Jangan, dok saya kan udah pakai madu hutan asli dari Australia, New Zealand, boleh nggak saya pakai itu? Bagus, tetapi beda khasiat dengan ini. Ini itu probiotik. Tetapi kalau kalian bandingkan, misalnya probiotik ini, dok boleh nggak saya dengan yogurt? Boleh. Tapi itu untuk kalian yang sehat. Kalau kalian sakit, enggak. Bukan nggak boleh, kurang efektif kalau kalian hanya mengandalkan yogurt. Kalau sakitnya kronis, mengandalkan Yakult, yogurt, kefir, apalagi keju, itu keju juga probiotiknya tinggi. Mengandalkan tempe, itu sangat kurang karena strainnya terlalu sedikit. Di kita saja penyakit kronis itu aja madunya kita selang-seling, ada madu khusus, madu imun, ada yang dapat madu G, ada yang madu C, macam-macam, supaya strain bakterinya terkumpul dengan sempurna. Sedangkan pada makanan yang tadi saya sebutkan, strainnya nggak banyak, strainnya sedikit, maka kekuatannya akan lemah. Dan itu belum dibutuhkan oleh penderita penyakit kronis yang sudah parah. Oke ya. Jadi satu, banyak makanan serat, buah dan sayur. Serat ini adalah prebiotik, makanan probiotik. Kedua, butuh probiotik, bakteri baik. Kalau kalian sehat, nggak apa-apa pakai yogurt dan itu menjadi harian kalian. Mau yogurt, apa makanan Korea, kimchi, yogurt, kefir, Yakult, dan silakan. Kalau kalian sehat itu cukup. Tetapi kalau kalian sakit harus yang lebih kuat lagi. Kemudian kalian harus makan apa lagi? Kalau kalian hidup di daerah yang stresornya sangat tinggi, lingkungannya tidak bersih, gaya hidup kalian kacau balau, harus pakai antioksidan. Antioksidan termudah dari herbal, apa yang ada di dapur. Kunyit, pakai aja kunyit. Jangan kunyit doang, kalau saya makan bilang kunyit. Herbal itu sebaiknya ramuan. Jadi pakailah kunyit, ditambah dengan apa yang ada di dapur. Kunyit, jeruk nipis, atau mau pakai asam jawa, kemudian ditambah dengan daun salam, serai, boleh-boleh aja, rutin lakukan itu. Itu sudah menyumbang antioksidan di tubuh kalian. Pingin yang lebih berat lagi, pakai mengkudu. Pingin yang agak susah mendapatkannya, pakai kulit manggis. Kalau kalian ingin buat sendiri, kamu simpan di freezer kulitnya, nanti kamu rebus bisa. Ketika kamu rebus, kemudian kamu rebus airnya kamu rebus, kemudian kulitnya, ini ajaran dari Pak Fernando ya. Beliau memiliki usaha untuk bikin ekstraksi kulit manggis, dan saya juga menggunakan produknya. Nah,
kulitnya direbus. Setelah itu aku agak pilek ya guys, maaf, ini satu tim kita pilek semua, pilek dan batuk radang tenggorok. Tadi itu kulit manggisnya kemudian direndam dengan air es, nanti mengapung putih-putihnya, itu getahnya diambil. Setelah bersih baru kita blender, tambah air matang dong, kita blender kemudian kita peras, kita minum airnya. Itu salah satu ekstraksi kulit manggis yang bagus. Direbus dulu, kemudian kulitnya direndam air es. Setelah itu ada putih-putih getah yang mengapung, itu merupakan tanin yang terlalu banyak, nggak bagus buat tubuh kita, terlalu banyak. Dia digunakan, antioksidannya kuat tanin, tetapi terlalu banyak nggak enak juga. Diambil taninnya, kemudian nanti baru di blender. Setelah diambil taninnya, kulitnya jadi bersih, nggak ada taninnya lagi. Kulitnya tadi kemudian di blender, airnya diperas, dan itu diminum. Itu juga salah satu antioksidan. Itu yang bisa dicari di rumah. Kalau kalian membeli produk saya, pilihlah madu-maduan, madu imun, itu wajib, itu probiotik, herbal, fitokimianya. Garam itu juga berperan sangat bagus. Jadi udah paham ya. Jadi itu kira-kira teman ya, bagaimana mengatasi kalian sakit hati tadi. Sakit hati bukan karena ditinggal pacar, sakit hati karena diserbu patogen. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Apa bisa sembuh kalau ada penumpukan lemak di hati walaupun menumpuknya sedikit? Bisa. Gaya hidup sehat, banyak minum minyak zaitun, insya Allah akan membaik. Minyak zaitun nih, nah ini minyak zaitun, kalian bisa cek di Shopee Live, lihat Pembusa Live, ada minyak zaitun, silahkan pakai ini 1-3 sendok makan per hari. Tapi stop tadi ya, udah tahu kan, udah denger ini kan, stop apa saja, aku nggak mau ngulang-ngulang lakukan itu. Pakai ini aja udah cukup bagus. Ubah tentu gaya hidup sehat. Kurang kuat, tambah ini. Kurang kuat, tambah cuka mengkudu. Oke. Dokter tadi sudah. Terima kasih. Nanti pertanyaan lain biar dijawab sama Mas Hedi ya. Mas Hedi bisa jawab nggak? Kamu sampai 1 jam bisa? Bisa. Tambah parah ya? Oh, berdarah lagi nggak? Kemarin suaranya habis. Kayak Iya. penularan lewat telepon. Kamu soalnya telepon jadi nular. Ibu Momi Vimisi, terima kasih. Aktif Bu, BA admin aktif. HTTP-nya diklik aja. Minta Lisinurat, ini lagi dibalesin sama Serdi yang masuk. Nggak ada WA lain, malah repot Bu nanti. Leni Maulidar, terima kasih untuk kehadirannya. Momi Filmisi Minta Lisinurat, terima kasih ya. Sariceng, terima kasih. Dikta Khairani, oke silahkan. Kemudian Ibu Darni, Pak Anto Talesang, Marganda, silahkan, terima kasih buat kehadirannya. Anto Talesang, Lita Khairani, silahkan ya. Assalamualaikum dokter, mohon maaf telat di jalanan internetnya nggak normal. Oh nggak apa-apa, terima kasih ya sudah membantu menemani saya untuk live. Makasih Ibu Nabil. Semoga bermanfaat ya, supaya kita semakin aware dengan kesehatan anak-anak kita. Sehat mereka dari kecil itu udah investasi untuk masa depan mereka. Jangan biasakan anak-anak dikit-dikit obat-obatan. Kayaknya seneng banget dengan obat dan jajan karena simple, udah murah. Begitu minumin langsung sembuh sakitnya. Begitu rewel, dikasih sirup, dikasih minuman soft drink, langsung diem. Ya itu enak di ibunya, tapi sebetulnya kalian sedang berinvestasi yang jahat pada tubuhnya. Makanya kita agak ribet, tapi yang kita dapatkan luar biasa. Tidak bisa lagi dinilai dengan uang. Itu ya. Kemudian apalagi Ibu Yopita Yanti, terima kasih. Ibu Dani, terima kasih ya buat kehadirannya. Ibu Aryolisa, terima kasih. Ibu Erna Siti, Ibu Irfan, Pak Paris Ulama, Anastasia, Ahmad, Ibu Yun Feki, Ogun, Puspa Indah, Taman Hati, terima kasih. Ibu Zidan, Ibu Andre Kinin, Ibu Kasanova, Yuyun Bu, Matahari, terima kasih. Yuyun, terima kasih. Ibu Erna Siti. Dok, sakit perut sebelah kiri seperti tusuk belakang, itu gejala asam lambung. Silahkan cek. Solusinya ada di highlight di profil saya, highlight series VT asam lambung, silahkan diikuti. Jika tidak membaik dalam 1 bulan, silahkan klik profil, klik Linktree, klik 5 sekawan, gunakan 5 sekawan. Setelah itu ikut program 3 bulan bersama saya.
Bu Encas, terima kasih ya sudah hadir dan menemani saya untuk live. Semoga semakin sehat. Bagaimana perkembangannya Bu sekarang? Bu Dokter izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yun, Ibu Septianeka. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya sakit gigi tak kunjung sembuh. Obatnya apa ya Bu? Obatnya ke dokter. Sakit gigi rumit, harus pakai antibiotik Pak. Sakit gigi kumannya bisa kemana-mana loh. Bisa menyebabkan menjadi dermatitis karena infeksi vokal namanya dermatitis, menjadi sakit bisul-bisul di kulit, bisa menyebabkan gejala sakit jantung, infeksi pada jantung, infeksi pada paru-paru. Jadi sakit gigi yang tak kunjung sembuh, segera ke dokter yang adekuat. Kalau BPJS obatnya kurang kuat, ke praktek pribadi, mudah-mudahan bisa diberikan obat yang lebih mahal sehingga lebih, baru setelah itu didampingi dengan herbal dan gaya hidup sehat gitu Pak. Datu Gulama, terima kasih. Kokomi, terima kasih. Yang sulit mungkin obat sakit hati ya dokter. Obat sakit hati sebetulnya lebih mudah loh daripada kalau sakit hati beneran loh. Kalau sakit hati beneran tuh udah keluar biaya banyak, pakai obat dokter nggak sembuh-sembuh, pakai herbal biayanya mahal. Udah gitu bisa terkontaminasi kemana-mana, komplikasi kemana-mana. Nah kalau sakit hati kita cuma berzikir, ikhlaskan, kemudian afirmasi itu bisa membaik. Tapi kalau kalian sakit hati beneran, kalian lakukan dengan zikir, afirmasi, itu namanya mukjizat kalau bisa sembuh. Dan pasti mukjizat hanya turun pada orang-orang yang memang hidupnya sudah sepenuhnya diserahkan ke Allah. Kalau masih kayak kita, dikit-dikit aja masih kelah-keluh, begitu zikir langsung diberikan mukjizat sama Allah, kayaknya nggak mungkin. Kalau hidup kita udah nggak pernah kelah-keluh, ditimpa penyakit hati sama Allah, mungkin bisa diberikan mukjizat. Tapi ingat, Nabi Daud itu juga nggak sembuh-sembuh kan? Nabi Daud ya, yang sakit kulit Nabi siapa? Nabi Ayub aja diuji setengah mati kan. Jadi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, daripada sakit hati beneran. Serius. Assalamualaikum dokter, salam kenal dari Lampung, salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bunda, salam kenal. Ibu Messi, terima kasih ya. Terima kasih udah mengirimkan gift. Kebaikan ibu hanya Allah yang bisa membalasnya. Pak Sunan Kali jaga bener alkohol. Dok, maaf kalau tanya, kalau SGBT 16, SGBT rendah banget apa gimana? Enggak, normal Bu. Izin follow, silahkan. Ibu Siti Inayah, terima kasih. Dok, kalau hipertensi, ya obat hipertensi diminum. Gaya hidup bebas harus dilakukan. Jalan kaki 30 menit harus dilakukan. Berjemur, dan banyak coba pakai seledri, timun, sama buah-buahan yang berbiji. Misalnya buah sir di jus 1 hari, dikira-kira aja, diminum tiap hari, semoga baik. Apakah bisa sembuh kalau ada penumpukan lemak di hati? Katanya dokter masih bisa. Tadi udah saya jawab ya. Nova Fitria, Tina, terima kasih. Assalamualaikum dokter Tina. Waalaikumsalam. Mas Sunnah, dok cek kolesterol dan gula darah. Aduh sorry banget ya aku bilang. Dengar nggak kalian aku bilang? Maaf ya. Kolesterol dan lain-lain. Ini kenapa badan sakit semua? Itu artinya Anda ada peradangan di tubuh. Peradangan itu hilangnya apa? Hilangnya peradangan dengan gaya hidup sehat, minum herbal, kunyit, mau pakai teramat juga bagus. 3 sekawan aja. Aku kalau menyarankan kalian jangan hanya teramat aja deh, kurang komplit. Pakai 3 sekawan aja, nggak usah 5 sekawan, itu juga bagus. Kalau mau bikin sendiri, udah apa yang ada di dapur itu akan membuat badan menjadi sehat, tapi gaya hidup harus dirubah. Dan itu bukan kayak minum obat. Sekarang sakit, minum jamu sekarang terus besok sembuh, enggak. Itu butuh konsisten. Jadi enggak gampang ya guys untuk menyembuhkan badan. Riset mengatakan, nih, ini riset ya, pola makan sehat untuk radang usus. Baru ada perbaikan itu nunggu 6 bulan loh. Radang usus loh guys, bukan asam lambung. Kalau asam lambung aku pakai 3 bulan. Kalau sampai radang usus, dari pola makan saja, dengan obat-obat kimia ya, itu baru mulai ada perbaikan sel-sel di ususnya, itu nunggu 6 bulan. Riset juga mengatakan senyawa polifenol akan memperbaiki sel tubuh kita nunggu 1 tahun. Polifenol terdapat pada sayuran, buah, dan herbal. Nunggu 1 tahun baru betul-betul kita sehat. Jadi pengobatan membangun tubuh kita, regenerasi sel itu nggak bisa dengan cepat. Harus konsisten dan sabar. Kalau ingin cepat, kalian bisa tambah dengan terapi hiperbarik. Kalian cari di Google terapi hiperbarik di mana. Kalian bisa tambah dengan itu dan hasilnya akan lebih cepat.
Hapus atau gimana, Her? Nih, Hapus tuh. hapus saja. Oke, Siva Azara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumali, obat dimasukkan untuk radang usus bisa dok? Bisa. Radang usus saya sarankan nih mas kawan, kalau udah parah banget ditambah dengan ramuan radang usus. Jika sudah parah banget ditambah dengan ramuan radang usus. Kalau batuk kering bu, batuk kering itu gunakanlah, kalian bisa nggak kalian makan apa ya namanya? Rebus ini aja, jinten hitam beli di pasar, 1 sendok makan ditambah dengan daun saga 1 genggam direbus kemudian diminum. Bu dokter, hari temanya apa? Tadi sudah yang boleh dimakan untuk radang usus. Kalau bapak udah jadi pasien saya, nanti secara detail akan kita berikan. Kalau secara umum seperti yang saya ceritakan tadi, gaya hidup sehat itu yang dilakukan. Kalau detail nanti ikut kelas, silakan daftar ke admin, share 5 sekawannya, share invoice pembelian, nanti oleh admin akan dimasukkan ke kelas. Kalau orang tiap minggu HD bisa pakai herbal nggak? Bisa. Dan ini tidak akan saya berikan rumusnya, itu harus betul-betul kalau saya berikan dan saya pantau. Juga dengan pemeriksaan lab tiap minggu secara rutin kreatinin dan keseimbangan elektrolit. Itu penting banget bagi saya untuk menilai apakah herbal treatment yang saya berikan direspon dengan baik oleh tubuh. Karena setiap orang responnya beda-beda. Nggak bisa sama. Untuk yang kronis itu setiap responnya berbeda-beda. Entah diabetes, entah jantung, entah gagal ginjal, entah radang usus, hepatitis, itu responnya beda-beda. Makanya untuk yang sakit kronis saya sarankan menjadi pasien pribadi. Konsultasi by phone dulu supaya mudah dipantau dan lebih luas, lebih jelas untuk treatmentnya, dan kalian juga lebih paham mendengarkannya, nggak sepotong-sepotong. Di Andika tim COVID itu beneran penyebarannya? Iya betul. Obat herbal infeksi kencing apa ya dok? Infeksi kencing gunakanlah kumis kucing, sambiloto, akar alang-alang, masing-masing segenggam. Direbus 1 liter, diminum harian. Kalau tidak ada perubahan gunakan ramuan saya. Dokter, haid saya nggak teratur, kadang-kadang 2-3 bulan sekali normal. Tidak normal. Minum apa? Silahkan gunakan makan daun alpukat 3-9 lembar. Jika tidak ada perbaikan, gunakan ramuan saya. Nanti Mas Dedi sharekan ramuan dapatnya di mana, cara mendapatkan produk-produk kita nanti akan dijelaskan oleh Mas Dedi ya. Mas Dedi mungkin hanya setengah jam aja nih ya. Aku waktu setengah jam aja ya. Itu lihat kalau buat ini. Ini jam 13.30 nggak apa. Nanti Maudi juga boleh setengah jam aja, terserah semampunya. Ini anak-anak di sini tuh nggak bisa ngomong banyak karena sedang radang tenggorokan. Safa Dekorasi Rungka, terima kasih Ibu Ferry, terima kasih Ibu Messi, terima kasih Pak Erianto, terima kasih Pak Irman Asputra. Dok, hari Sabtu Minggu kliniknya buka nggak? Sabtu buka, Minggu saya istirahat. Kalau nggak gitu, kapan saya istirahatnya? Sabtu buka, silakan hubungi admin, ada di klik profil, klik link tree, hubungi admin. Pengobatan untuk gejala struktura apa? Struktura, luka, pecah atau apa? Dok, stroke, untuk stroke mungkin ya, struktur stroke ya maksudnya. Dok, kalau lama berdiri ataupun duduk kaki betis otot kencang, itu bisa karena penyempitan saraf belakang. Lakukan senam pocong dulu. Silahkan hashtagnya senam pocong. Hashtag senam pocong, nanti ketemu ditiru, lakukan 100 kali. Kedua, berdiri di papan miring. Ketiga, bisa lakukan cobra pose, hashtagnya cobra pose. Itu udah ada gerakannya, silahkan lakukan itu. Stroke badan kebas berat dok. Kalau stroke itu kan sebetulnya tergantung penyebabnya bu. Secara umum herbalnya itu sangat tergantung penyebabnya. Apa karena hipertensi atau karena penyumbatan dan lain-lain. Dan juga hanya mengandalkan herbal nggak bisa. Stroke itu termasuk kronis dan rumit. Sebaiknya dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Hadir bu dok? Ya, terima kasih. Pak Asnaria, terima kasih dokter, udah 3 hari badan. Nah, alhamdulillah tuh kan 5 sekawan lebih enak kan? Mungkin suatu saat nanti ikut program saya yang beli 5 sekawan, bukan karena saya mau jualan, itu lebih efektif dan itu paket 1 bulan. Lebih efektif, jatuhnya lebih murah, kalian lebih disiplin. Kalian banyak mengeluh di grup, dok saya gini, ketika kita cek pembeliannya hanya 3 sekawan sekali. Ya bagaimana bisa sembuh guys? 3 sekawan 1 kali itu 10 hari, orang mungkin toh ya. Penyakit kronis disembuhkan dalam waktu 10 hari, orang mungkin.
Saya minta 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau kalian masih ada keluhan ketika saya cek, kalian hanya mengikuti program kita selama 10 hari saja di awal, ya pastilah. Udah gitu nggak diikuti pola makan yang benar, ya udah pasti nggak bisa sembuh, banyak keluhan. Kalaupun bisa sembuh betul-betul itu mukjizat dari Allah. Harus berterima kasih banget sama Allah. Gitu ya. Dok, telapak kaki saya sakit kalau untuk berdiri itu karena ada penyempitan pembuluh darah di kaki, peradangan di kaki atau plantar fasciitis. Tapi apapun namanya, intinya itu. Jadi peradangannya dihilangkan. Silahkan gunakan herbal-herbal yang ada di dapur dan gunakan antioksidan. Antioksidan tadi sudah saya jelaskan ya. Ada fitokimia, ada vitamin, dan gaya hidup sehat. Insya Allah nanti ini akan membaik. Dokter, kenapa setiap setelah makan perut selalu kembung? Karena pencernaannya tidak terproses dengan sempurna sehingga menghasilkan gas. Ini biasa terjadi karena kekurangan enzim dan kekurangan mikrobiota. Oleh karena itu lambungnya dibenerin dulu, dinding lambungnya dibenerin supaya bisa menghasilkan enzim yang pas, bisa tempat hidup mikrobiota yang layak dan seimbang, dan bisa menghasilkan asam lambung yang sesuai. Dok, kalau jerawat nggak sembuh-sembuh gimana dok? Sudah ke klinik berkali-kali nggak sembuh. Mau pakai masker jerawat? Ada yang nanya masker jerawat tuh? Ada nggak sih di? Tapi ya tahu masih bagus sekarang. Sekarang nanti tuh. Sekarang masker jerawat. Maksudnya masih bagus. Hah? Masih bagus. Oh nanti kan bisa dibuat lagi. Masker jerawat ditampilkan aja, nanti dibuat lagi. Masker jerawat saya aja. Nanti sama kita diberikan masker jerawat, dikasih madu mas B12. Ya. Dicampur dulu. Madu G. Sama madu G dioleskan. Nanti dioleskan Bu, pakai bikin paket ya. Masker jerawat madu G. Nanti dioleskan bisa membaik insya Allah. Itu jerawatnya. Terus bisa akupunktur di daerah terdekat. Pak Eko Sutrisno, terima kasih buat kedatangannya. Hadir Bu Dok. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Saya tutup. Untuk mau diganti dengan VCO boleh silakan. Oke, terima kasih dokter, sama-sama. Ibu Susi, ada skincare Bu Dok. Skincare kita skincare alami. Kita sebetulnya sedang mencoba buat skincare yang nano ya, nanopartikel biar terserap, tapi on the process dan sedang saya coba karena sebenarnya banyak. Ini saya banyak ininya loh, flek-flek akibat menggunakan skincare dokter dulu. Muka saya itu sebenarnya kulit saya tuh kulit yang sensitif, jadi nggak gampang juga. Nah kebetulan ini saya banyak fleknya dan saya sedang mengobati diri sendiri dengan skincare. Kalau ini bagus akan saya share ke kalian. Tapi kalau skincare alami kita ada berupa masker jerawat dan madu G. Nanti madu G-nya buat diminum dan buat di tempol-tempol gitu. Mudah-mudahan bisa membaik. Oke ya. Buat telapak kaki sakit minumannya apa dok? Minumannya nih, jus jahe lemon dan cuka mengkudu. Ada dua-duanya di sini. Jus jahe lemon dan cuka mengkudu. Ditambah juga bisa dengan minyak zaitun. 1-3 sendok makan per hari. Oke ya, udah jelas ya Bu? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Susi, teman-teman semua yang ada di sini bisa semakin sehat. Kita semua juga, keluarga kebun kita juga semakin sehat dan bermanfaat untuk orang banyak dan sekitar. Bismillah ya. Saya izin dulu digantikan oleh Mas Dedi. Mas Dedi semampunya aja. Gak usah ini, nanti sampai jam 12 sama Maudi itu kan lumayan setengah jam. Nggak sampai pun. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ada ramuannya untuk cuci darah ada Bu, tapi ini harus dipantau oleh saya. Dipantau, jadi harus jadi pasien saya, konsultasi Bu. Tidak saya belikan obat bebas, enggak. Konsultasi, saya berikan ramuan, buatkan ramuan khusus untuk Ibu. Kemudian Ibu wajib kontrol per minggu by pun, supaya saya bisa ngontrol apakah respon Ibu bagus atau tidak. Karena kalau tidak, saya nggak mau kecolongan. Tapi alhamdulillah banyak yang baik. Tapi tergantung dari Ibu juga mau melaporkan atau enggak. Saya nggak ingin kecolongan, ternyata nggak cocok untuk Ibu. Dari pola makannya, dari obatnya, dari vitaminnya, dari obat-obatan yang Ibu pakai juga saya pasti harus tahu apa saja. Sehingga nanti bisa kita atur supaya semuanya membuat Ibu menjadi lebih sehat. Insya Allah, silakan Bu hubungi admin ya, ada di profil, diklik, kemudian klik link tree-nya. Dok, saya sering mengalami rasa takut, gelisah, panik. Kenapa dok? Biasanya karena asam lambung kronis.
Kalau tidak, ikuti tip-tip dari saya, cara tip atasi kecemasan. Lihat di series VT, ada di profil, klik ketemu series VT, ada tip atasi kecemasan. Di mana bisa hubungi dokter? Klik profil, klik Linktree, hubungi admin atau chat inbox atau chat pesan. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Dadah. Gantian ya sama Mas Edi dulu ya. Oke aku ya. Selamat siang. Ini baru bertemu lagi kita ya. Oke. Sebentar aku. Saya setting dulu ya. Oke, halo Kastaria Batara, Lita Cairwani ya. Halo aku, yang lain-lainnya ya. Ada Kak Riri.